Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6, Calon Istri Idaman, Pak Dokter. Cek genit banget sih. Azura meninju pelan pundak Eza yang membuatnya terbahak. Ada apa? Tumben manggil duluan. Baunya nih, ada sesuatu. Terka Eza membuat Azura tersenyum lebar. Wah, udah kayak cenayang aja lu, Za. Gue mau minta tolong nih, gantiin gue sebentar ya, Za. Lepas makan siang gue balik deh, ada perlu. Urgent banget. Ujar Azura sambil tersenyum semanis mungkin. Dan menunjukkan pupi aisnya berharap Eza luluh dan mau membantunya. Ogah. Tolaknya telak membuat Azura memberengut. Namun ia kembali tersenyum lagi, tidak ada kata menyerah dalam kamus Azura. Ayolah, please, bantu gue. Za, mau ya, please. Melas Azura, Eza tampak menimbang, sambil menyeringai ia pun menyetujui permintaan Azura. Boleh, tapi ada syaratnya. Ujar Eza membuat Azura mengerutkan keningnya penasaran. Cek gitu aja ada syaratnya. Perhitungan banget lu, Za. Azura memberengut kesal. Ya sudah kalau nggak mau. Sahut Eza acuh tak acuh. Azura mendengus lalu mengiyakan. Iya, oke, asal jangan aneh-aneh aja. Ogah gue kalau aneh. Nggak aneh kok Eneng Eza yang cantik. Eza cuma mau ajak Eneng makan malam aja, gimana? Cuma makan malam aja kan? Tanya Azura memastikan. Eza mengangguk antusias dengan tersenyum lebar. Ia merasa sangat senang. Kapan lagi pikirnya punya kesempatan untuk makan malam dengan Azura. Gadis pencuri hatinya. Sayangnya Azura tak pernah peka. Ia sadar, sepertinya Azura tidak memiliki rasa apapun padanya. Tapi apa salahnya mencoba mendekatinya, bukan? Hasil akhirnya, itu urusan nanti. Oke, nggak masalah. Gue kira apaan? Ujar Azura sambil menyengir lebar. Makasih, Za. Tuh ada pelanggan. Layanin gih. Titahnya sambil menunjuk menggunakan dagu. Azura pun segera menuju ke tempat sayur mayur dan daging. Ia membeli beberapa bahan yang akan dibuatnya sebagai menu makan siang. Setelah melakukan pembayaran, Azura pun bergegas kembali ke rumah. Ia tidak memiliki waktu yang banyak. Jadi ia memasak yang tidak terlalu rumit tapi tetap enak. Ia harap Arkandra menyukai hasil masakannya itu. Waktu jam makan siang telah tiba. Dengan percaya diri, Azura datang kembali ke rumah sakit dan langsung menuju ruangan Arkandra. Hai Pak Dokter ganteng, I'm coming. Serunya sembari melangkahkan kakinya menuju ruangan Arkandra. Mata Arkandra jelas melotot. Belum hilang rasa kesalnya akibat ulah Azura. Tapi kini ia kembali didatangi dengan tampang tanpa dosanya. Kamu ngapain lagi datang kemari? Hah? Keluar. Seru Arkandra dengan suara meninggi membuat Azura sontak mengusap dadanya. Astaga, Pak Dokter galak banget sih. Untung aja jantung ini buatan Allah, coba buatan tangan manusia. Udah copot terus meledak.
Dengar suara Pak Dokter yang udah kayak bunyi knalpot racing. Ujar Azura cengengesan. Lalu ia duduk di sofa setelah meletakkan rantang berisi nasi dan lauk pauk untuk makan siang. Kamu itu sebenarnya mau ngapain sih? Kamu mau matain saya? Siapa yang suruh kamu? Kamu pasti punya tujuan tersembunyikan mendekati saya? Cecar Arkandra dengan tangan terlipat di depan dada. Mata. Emang saya mirip agen rahasia ya Pak Dokter? Wah, mirip Angelina Jolie dong. Tapi cakepan saya deh, Pak Dokter. Saya nggak ada yang nyuruh kok, Pak. Cius deh. Percaya nggak dokter, kalau saya itu jatuh cinta pada pandangan pertama sama Pak Dokter? Apalagi Pak Dokter udah ambil first kiss saya. Jadi rugi dong saya lepasin dokter. Kan dokter yang udah ambil keperawanan. Astaga Arkan, lu ini. Ternyata kalian cek ini nggak bisa dibiarin. Lu harus tanggung jawab kan? Nggak boleh menghindar kayak gitu. Setelah apa yang dia beri, kamu malah marahin mulu. Lu harus tanggung jawab. Seru Mario yang salah paham terhadap apa yang ingin disebutkan Azura tadi. Mario, kamu Sal. Udah, nanti aja berantemnya. Kita makan siang dulu, oke? Ini Pak Dokter, saya udah masak spesial untuk makan siang kita. Potong Azura membuat Arkandra melotot tajam, tapi Azura mengacuhkannya. Pak Dokter, Mario. Ucapnya sambil membaca name tag Disney-nya. Mau ikutan makan? Kebetulan saya masak lumayan banyak nih. Tawar Azura, membuat Mario yang tadinya masih ingin mendebat Arkandra justru mengalihkan perhatiannya pada menu makan siang yang sudah terhidang di meja. Azura juga mengeluarkan piring dari dalam paper bag yang sengaja ia bawa dari rumah. Kayaknya enak nih. Ujar Mario yang sudah hampir meneteskan air liurnya. Arkandra hanya bisa melongo melihat ekspresi Mario yang seperti kucing melihat ikan. Duduk dok. Azura mempersilahkan Mario duduk. Pak Dokter Arkan gak mau makan nih? Tanya Azura saat melihat Arkandra acuh tak acuh saja lalu duduk di balik meja kerjanya. Serius nih? Mata Azura memicing saat melihat Arkandra mengabaikannya. Ya udah, Pak Dokter Mario, mari, silakan dimakan. Azura menyodorkan sepiring nasi dan lauk pauk. Azura memasak capcay, udang goreng crispy, telur balado, ikan asin, dan kerupuk. Menu yang sederhana tapi Mario melihatnya dengan mata berbinar. Sudah lama ia tidak makan menu rumahan seperti ini. Biasanya ia hanya menyantap makanan cepat saji, atau sesekali ke restoran langganannya untuk makan. Sebab ia hanya tinggal sendirian di apartemen. Orang tuanya berada di luar kota. Hampir sama dengan Mario, Arkandra pun tinggal sendirian. Bedanya hanya keluarganya masih tinggal di satu kota. Lu bakal nyesel kan kalau nggak ikut makan. Ini benar-benar enak. Puji Mario saat sesendok capcay masuk ke dalam mulutnya. Ia mengunyah dengan mata terpejam seakan begitu menikmati makanan buatan Azura.
Tapi sebenarnya Mario tidak benar-benar memejamkan matanya. Dari ekor matanya, ia melirik Arkandra yang berupaya acuh tak acuh padanya. Siapa dulu dong yang masak? Azura gitu loh. Azura kan calon istri idaman, Pak Dokter. Udah cantik, rajin, pandai menabung, penyayang, perhatian. Pokoknya pintar dan hebat dalam segala hal. Pujinya pada diri sendiri membuat Mario terkekeh melihat kepercayaan diri Azura. Ya, kalau dia nggak mau tanggung jawab. Jadi istri aku aja gimana? Mau nggak? Aku nggak masalah misalkan kamu hamil. Terus si Arkan nggak mau tanggung jawab, aku aja yang nikahin. Aku akan menerimamu dengan senang hati. Ujar Mario sambil tersenyum menggoda membuat Azura mengerutkan keningnya. Hamil? Kok Zura bisa hamil sama Dokter Arkan, Dok? Tanya Azura bingung. Segala kemungkinan itu bisa terjadi. Apalagi kata kamu tadi dia udah ambil keperawanan kamu. Apalagi kalau kalian ngelakuinnya dalam masa subur. Kemungkinan besar nggak lama lagi kamu bakalan hamil. Tukas Mario menjelaskan. Hah, serius dok? Emangnya ciuman juga bisa buat seseorang hamil? Mata Azura melotot tak percaya saat mendengar penuturan Mario. Semua karena kata-katanya yang terpotong jadi Mario salah paham. Ia kira Arkandra telah benar-benar mengambil keperawanan Azura. Padahal Azura hendak mengatakan Arkandra telah mengambil keperawanan bibirnya. Ciuman? Ya enggak lah. Aneh-aneh aja kamu, Ra. Sahut Mario sambil terkekeh. Lah tadi kata dokter. Kan Dokter Arkan udah ambil keperawanan bibir Zura. Zura jadi takut, Dok. Lirih Azura. Mereka sibuk mengobrol tanpa mempedulikan Arkandra. Yang telinganya sudah memerah panas mendengar obrolan absurd kedua orang itu. Mario mencoba mencerna kata-kata Azura. Seketika ia tergelak hingga terpingkal-pingkal. Mario memegangi perutnya yang terguncang. Karena terlalu puas tertawa hingga ekor matanya mengeluarkan air mata. Ia ternyata sudah salah paham. Buah hahaha. Hah, jadi maksud kamu itu dia ambil keperawanan kamu itu keperawanan bibir? Karena dia cium kamu gitu, Ra. Tanya Mario yang sambil berusaha mengontrol tawanya. Tutup mulut kalian berdua. Sergah Arkandra sambil menggebrak mejanya. Membuat mulut Azura yang penuh jadi tersedak hingga terbatuk-batuk. Ukuk, ukuk, ukuk. Azura menepuk-nepuk dadanya karena tersedak. Lo sih kan, nggak kasihan apa lihat dia sampai tersedak gitu? Desis Mario sambil memberikan segelas air putih dan menepuk-nepuk pelan punggungnya. Arkandra hanya berdecis saat mendengar protesan Mario. Lo itu sebenarnya kenapa sih, kan? Marah nggak jelas gitu? Mario melirik Arkandra dari ekor matanya. Ia merasa temannya satu itu main hari makin aneh. Tiap hari kerjaannya marah melulu. Iya nih, Pak Dokter. Pak Dokter Arkan itu galak ya udah kayak singa mau nerekam aja. Udah Pak Dokter, cuekin aja. Nih, cicip udang goreng crispy-nya. Enak nggak?
Ujar Azura seraya menyuapkan udang goreng crispy ke mulut Mario. Mario pun membuka mulut dengan senang hati dan mengunyahnya. So delicious. Ujar Mario. Duh, jadi pingin cepat punya bini nih, apalagi istrinya itu kamu, Ra. Udah cantik, pintar masak, mau nggak Ra jadi istriku? Goda Mario sambil mengerlingkan sebelah matanya. Belum sempat Azura menjawab. Tiba-tiba saja Arkandra datang dan duduk di dekatnya. Sofa itu cukup panjang membuat Azura seketika terhenyak melihatnya. Arkandra melirik sinis saat melihat ekspresi Azura yang seperti melihat hantu gentayangan. Lalu tanpa basa-basi, Arkandra mengambil piring dan mengisinya nasi. Kemudian lauk pauk yang berada di dekat Mario ditariknya semua. Agar lebih dekat dengannya, lalu ia pun menyantapnya dengan lahap. Dan acuh tak peduli pada Azura dan Mario yang menatapnya horor. Sudah ngeliatinnya? Desis Arkandra sambil memasukkan semua udang di rantang ke dalam piringnya. Woi, jangan dihabisin curut. Udang gue itu, kata lu tadi nggak mau makan. Seru Mario yang kesal saat semua udang crispy dimasukkan Arkandra ke dalam piringnya. Kapan? Gue nggak ada bilang gue nggak mau makan. Sahut Arkandra acuh tak acuh. Lalu ia menyendokkan telur balado dan sisa capcay ke piringnya. Anjir, nih orang kesurupan kali ya. Tadi kayak nggak minat makan, giliran orang mau makan malah dihabisin semua. Ketus Mario yang kini hanya kebagian sisa ikan asin saja. Udah Pak Dokter, jangan menggerutu terus. Nggak baik, nih, ambil yang Zura aja udangnya. Masih bersih kok, belum digigit. Ujar Azura seraya ingin memasukkan beberapa potong udang goreng ke piring Mario. Tapi gerakan Mario malah kalah cepat dengan Arkandra. Ia lebih dulu menarik tangan Azura membuat udang-udang itu masuk ke dalam piringnya. Mario menggeleng-gelengkan kepalanya heran melihat tingkah absurd Arkandra. Duh, maaf ya Pak Dokter, udangnya udah masuk ke piring Dokter Galak semua. Kapan deh Zura masakin lagi? Ucap Azura tak enak hati. Yah, kok kapan? Emang besok kenapa? Zura mesti kerja Pak Dokter. Zura nggak enak minta gantiin temen terus. Ini aja temen Zura tuh kasih syarat. Biar bisa tolong gantiin sebentar jadi lain kali aja. Oke, syarat, emang temennya kasih syarat apa? Nggak ikhlas banget nolongin. Ujar Mario sambil membereskan bekas makannya. Arkandra hanya mendengarkan saja tanpa ikut menimpali pembicaraan kedua orang tersebut. Eza minta temenin makan malam aja sih, jadi nggak masalah. Ujarnya santai lalu ia ikut membereskan rantang yang sudah kosong. Apa, makan malam, kayak kencan gitu? Seru Mario. Arkandra hanya memicingkan matanya. Sedangkan Azura mengedikan bahunya acuh sebab ia pun tak tahu. Toh hanya sekedar makan malam pikirnya. Tak masalah, bukan. Sementara itu, Melody baru saja sampai di Cafe Starla. Melody berdiri di depan pintu masuk. Ia bingung, haruskah ia menemui laki-laki itu? Melody merogoh ponsel yang berada di saku celananya. Diliriknya sederetan angka yang belum ia simpan di kontak ponselnya.
Tangannya bergetar bahkan berkeringat dingin. Dengan ragu, ia ingin menekan deretan angka tersebut. Belum sempat ia menekan ikon bergambar gagang telepon. Ponselnya sudah berbunyi terlebih dahulu. Membuatnya tersentak kaget dan hampir menjatuhkan ponselnya. Dengan gugup ia mengangkat panggilan itu. Halo. Cicit Melody. Temui pelayan kafe, katakan saja kau ingin bertemu Gerald. Tukasnya kemudian terdengar suara panggilan yang ditutup. Membuat Melody membulatkan matanya. Sesuai instruksi, Melody pun mengatakan perihal ia yang ingin menemui Gerald. Pelayan pun mengantarkan Melody ke sebuah ruangan privat di Cafe Starla. Jantungnya berdegup kencang. Melody berdiri di depan sebuah pintu bercat coklat. Dengan peluh yang mulai mengembun di pelipisnya, ia pun mengetuk pintu kemudian masuk setelah mendengar suara dari dalam sana. Jantung Melody makin berdetak dengan kencang. Saat ia melihat sosok yang sedang duduk dengan angkuhnya di sofa ruang VIP Cafe Starla. Sambil meneguk ludahnya, ia berjalan mendekati pria yang bernama Gerald itu. Halo, saya Melody. Ujar Melody terbata. Melody kian tertegun di tempatnya saat melihat lelaki itu melirik ke arahnya. Ia begitu tampan, rahangnya tegas dengan jambang tipis di sisi kanan dan kirinya. Rambutnya disisir klimis, pakaiannya terlihat santai tapi berkelas. Semua yang melekat di tubuh pria itu dapat ia pastikan merupakan barang-barang bermerek. Silahkan duduk. Titahnya dengan suara tegas membuat Melody tersadar dari kekagumannya. Iya. Melody pun segera duduk di seberang Gerald. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang mengantarkan pesanan Gerald. Yang ternyata sudah ia pesan terlebih dahulu. Bahkan untuk Melody pun sudah ia pesankan tanpa peduli, Melody menyukainya atau tidak. Terima kasih. Ujar Melody saat pelayan itu telah meletakkan minuman dan makanan yang dipesan Gerald. Sama Kak. Silahkan menikmati. Balas pelayan yang disambut Melody dengan anggukan. Sebaiknya kita makan dulu baru kita bicarakan tujuanku ingin kau datang kemari. Ujar Gerald datar. Dengan gugup, Melody mengangguk tanpa berkata satu patah kata pun. Ia menyantap makan siang yang berupa pasta dan red velvet. Gerald juga memesankan segelas mango smoothies. Gerald makan dengan anggun. Kelihatan sekali, ia bukanlah orang biasa. Tak lama kemudian, Gerald tampak selesai makan lebih dahulu. Ia mengelap mulutnya dengan tisu. Melody mengawasinya melalui ekor matanya. Entah mengapa, jantung Melody kian dak-dikduk karenanya. Seumur hidup, ia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Dan ini adalah kali pertama jantungnya berdebar saat melihat seorang lelaki. Sudah. Tanya Gerald dengan satu alis naik ke atas. Saat melihat Melody mendorong piringnya yang hanya dimakan separuh. Sudah, Pak. Jawab Melody gelagapan. Kau tak suka menunya? Tanyanya lagi. Iya. Saya kurang suka makan pasta dan spaghetti. Tukasnya gugup dengan tangan saling bertautan. Maaf, saya tidak bertanya terlebih dahulu. Ucapnya.
Oh ya, sepertinya jarak usia kita tidak terjauh, jadi jangan panggil saya Pak. Lagi pula aku bukan atasanmu. Kalau saya panggil Kak, boleh? Tanya Melody dengan mengerjap beberapa kali. Yah, itu masih lebih baik. Tukasnya sambil meminum macchiato miliknya. Oh ya, mengenai pekerjaan yang aku tawarkan itu. Sebenarnya bukan pekerjaan yang sulit, tapi kita membutuhkan kerjasama yang natural. Aku ingin kau menjadi kekasih sementaraku atau lebih tepatnya kekasih pura-pura. Terutama di hadapan keluargaku. Tukasnya santai membuat Melody membulatkan matanya. Kekasih sementara, pura-pura, maksudnya? Tanya Melody terbata. Ya, aku ingin kau menjadi kekasihku maksimal selama 6 bulan. Sebelum kekasihku kembali dari luar negeri. Namun, bisa juga tidak sampai 6 bulan. Bila 3 atau 4 bulan kemudian, kekasihku telah kembali. Aku akan segera memutuskanmu. Jangan khawatir, aku akan membayarmu sebesar 200 juta di muka. Jadi kapanpun perjanjian kita berakhir, yang itu tetap sepenuhnya milikmu. Tukasnya membuat mulut Melody menganga tak percaya. Kenapa kau meminta bantuanku? Dan, kapan kita bertemu? Mengapa kau bisa tiba-tiba menawarkanku pekerjaan seperti ini? Tanya Melody penasaran. Gerald tersenyum kecil, nyaris tak nampak. Aku mendengar curhatanmu dengan Loli. Karena itu aku menawarkanmu pekerjaan ini. Sebab aku tahu kau sedang membutuhkan uang yang banyak. Ujar Gerald santai. Tapi, bukankah itu ruangan khusus karyawan? Lalu bagaimana kau bisa masuk dan mendengarkannya? Tanya Melody penasaran. Gerald tersenyum miring. Sebab akulah pemilik kafe itu. Pungkas Gerald membuat Melody membelalakan matanya dengan tangan kanan menutup mulut. Ini benar-benar hal yang tak terduga. Ya, selama bekerja di kafe itu. Dia memang tidak mengenal sosok atasannya sebab ia hanya bekerja paruh waktu. Ia hanya bekerja saat siang hingga sore hari dan terkadang menjelang malam. Selama ini owner kafe itu hanya datang saat pagi hari atau malam. Sebab menurut informasi dari karyawan yang lain, owner kafe itu tengah melanjutkan studinya. Selama ini ia belajar di luar negeri, dan pengurusan kafe ia titipkan pada orang kepercayaannya. Dan kini ia telah kembali dan melanjutkan studi di tanah air, menuruti permintaan sang ibu. Malam harinya, sesuai kesepakatannya dengan Esa, Azura pun menyanggupi ajakan makan malam dari rekan kerjanya itu. Azura sebenarnya ingin pergi sendiri, tapi Eza memaksa ingin menjemputnya, alhasil disinilah Eza sekarang. Ia mendatangi rumah kecil yang merupakan tempat tinggal Azura dan Melody. Rumah ia sewa dari kenalan orang tuanya. Karena Iba melihat dua beradik malang itu, kenalan ibu Azura pun menyewakannya dengan harga yang terjangkau. Lu kelihatan cakep banget malam ini, Za. Gue ampe pangling. Puji Azura sambil mengedipkan sebelah matanya. Saat melihat penampilan Eza malam itu, rambut disisir klimis dengan pomade. Kemeja berwarna navy,
jeans abu-abu, dan sepatu kets putih. Membuat penampilannya berbeda dari hari biasanya. Eza tersipu mendengar pujian dari bibir Azura. Lu aja kelamaan nyadar, anak Happy Mart yang lain aja udah banyak yang tahu. Sahut Eza seraya berjalan menuju mobilnya. Seriusan kita pakai mobil? Lu nyolong mobil di mana? Kasih tahu gue tempatnya dong, siapa tahu gue juga bisa dapat mobil bagus kayak gini. Ujar Azura seraya terkekeh saat Eza membukakan pintu mobil untuknya. Hus, jangan sembarangan ngomong. Desis Eza sambil melihat ke kanan dan kirinya. Takut ada yang mendengar lalu salah paham. Dan benar mengira itu mobil hasil curian. Nih mulut sembarangan aja ngomong. Emang wajah gue yang cakep ini ada tampang jadi pencuri? Kate aja ngomong. Imbuhnya sambil mengulum senyum. Ia tahu, Azura sekedar bercanda. Tapi bisa bahaya bila ada yang mendengar kemudian salah paham. Bisa ia diteriaki maling. Azura terkekeh lalu mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya. Canda cuy, tapi ngomong mobil siapa nih? Pinjam sama temen, boleh kenalin gak sama temennya? Siapa tahu kapan gue pingin pinjem gitu kan, tinggal ngomong aja. Ujar Azura seraya memasang seatbelt. Mau dikenalin? Boleh. Perkenalkan, saya Eza Saputra. Kalau kamu mau pinjam, silakan bilang aja. Nggak perlu sungkan. Ujarnya sambil mengulurkan tangan. Azura mengerjap-ngerjapkan matanya. Ia tidak pernah berpikir Eza merupakan orang berada. Sebab pekerjaannya saja seorang kasir. Jadi mana mungkin bisa punya mobil kan? Kok bengong? Nggak percaya? Ya udah nih, lihat buktinya. Ujar Eza seraya mengeluarkan surat tanda kepemilikan mobil miliknya. Azura membaca nama pemiliknya, benar tertera nama Eza Saputra. Kalau ia orang kaya, kenapa bekerja sebagai kasir, pikirnya. Ia mencoba berpikir lagi. Oh mungkin dia ambil cicilan di dealer. Bisa aja sih, bukankah zaman sekarang banyak yang seperti itu? Itulah yang ada di pikirannya. Sorry, gue kira. Azura menyengir lebar membuat Eza terkekeh. Don't worry, kenapa? Tampang gue kelihatan gak meyakinkan ya? Ah, bukan gitu, Za. Kan selama ini gue liatnya lu naik motor ke Happy Mart. Jadi gue nggak berpikir lu punya mobil. Sahutnya cepat. By the way, lu mau ajak gue makan di mana sih? Ke Cafe Starla. Lu tahu kan cafe itu? Kata temen gue malam ini ada live performance Unmesh. Makanya gue mau ajakin lu dinner di sana aja. Wow, serius? Seru Azura dengan mata berbinar. Wah, nggak nyesel gue mau diajakin dinner kalau gini. Sering aja, Za. Buat Neng, apa sih yang nggak? Sahut Eza seraya terkekeh. Bersambung.